Shalom saudara, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 19 ayat yang ke-14. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu. Saudara, renungan ini saya beri judul, jangan berlaku curang dan serakah. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat manusia adalah serakah. Serakah itu bukan berarti seseorang itu tidak memiliki sesuatu secara cukup. Serakah itu berarti sekalipun dia sudah punya, tapi dia mau lebih lagi dan mau lebih lagi. Nah, lebih parah lagi adalah bukan hanya serakah, tetapi karena serakahnya dia kemudian bisa mengambil tindakan yang curang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah pesan atau perintah Tuhan kepada orang Israel yang sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan. Nah, Tuhan berpesan, janganlah menggeser batas tanah sesamamu. Bagi orang Israel, sebelum mereka masuki tanah Kanaan, masing-masing suku mereka sudah mendapat tanah mereka masing-masing. Bagian yang Tuhan tentukan bagi mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang punya tanah, bukan orang-orang yang tidak punya. Nah, kemudian Tuhan berpesan kepada mereka, nanti kalau kamu sudah masuk ke sana, kamu perhatikan, jangan menggeser batas tanah. Apa yang dimaksud menggeser batas tanah? Menggeser batas tanah itu maksudnya adalah jadi mereka itu orang pada zaman itu ya, pada zaman dahulu mereka punya lahan tanah yang begitu luas misalnya ya. Kita tidak tahu ini bagian punya siapa. Nah, kemudian untuk membatasinya mereka menggunakan batu. Jadi kasih batu saja. Padahal kita tahu batu itu sesuatu yang sangat mudah dipindahkan ya. Hanya diberi batu sebagai pembatas. Nah, kalau seseorang itu curang, mereka bisa menggeser. Itu pada zaman dulu. Tidak kebayang kalau hal seperti ini diterapkan pada zaman sekarang. Sekarang sudah ditembok misalnya ya, bukan hanya pakai batu. Tetapi kita pun masih sering menemukan kasus-kasus sengketa tanah. Kita sudah mempunyai surat tanah, sertifikat tanah begitu ya. Tapi bisa aja muncul orang lain kemudian mengatakan bahwa dia juga punya sertifikat tanah. Tanah kita bersinggungan. Nah, seperti ini tidak tahu siapa yang sudah menggeser batas tanahnya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan berpesan kepada orang-orang Israel, jangan menggeser batas tanah sesamamu. Kalau mereka sampai menggeser batas tanah itu, sekalipun itu memang mudah dilakukan kan ya. Nah, sekalipun itu mudah dilakukan, kalau mereka sampai menggeser, itu ada dua kesalahan yang mereka lakukan. Pertama, itu berarti mereka adalah orang yang serakah. Kenapa? Karena sebenarnya mereka sudah punya bagian mereka. Tuhan bukan tidak memberi untuk mereka, Tuhan beri untuk mereka. Tetapi karena serakah, maka orang itu mau mencaplok punya orang lain. Nah, selain itu kesalahan kedua itu adalah curang. Karena dia menggeser, dia bukan meminta misalnya gitu ya. Dia menggeser tanpa diketahui oleh orang yang memiliki tanah yang di sebelahnya itu. Jadi di situ ada tindakan curang. Saudara, kita perhatikan bahwa rasa serakah dalam diri seseorang itu saja sudah salah ya. Tidak merasa puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, apalagi karena serakahnya itu akhirnya akan menimbulkan dosa yang lain lagi. Nah, bagaimana karena dia serakah, dia mau punya banyak termasuk punya orang lain, terus bagaimana supaya dia dapat? Nah, dia lakukanlah kecurangan misalnya seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita jangan mempunyai sifat yang serakah. Sebaliknya, milikilah hati yang tahu punya rasa cukup dan bisa bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan beri kepada kita itu artinya menurut Tuhan ini cukup untuk kamu. Kamu nikmati, kamu pakai, kamu syukuri, ini cukup untuk kamu. Jangan melihat punya orang lain kemudian kamu mau mengingini ya secara tidak benar. Bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar untuk memperoleh itu. Saudara dikasihi Tuhan, umat Tuhan, bangsa Israel adalah umatnya Tuhan. Waktu mereka akan masuk tanah Kanaan, Tuhan berpesan kepada mereka supaya mereka perhatikan ini. Kamu lakukan ini. Kenapa? Karena kamu adalah umatku. Maka aku memberi perintah, aku memberi ketentuan kepadamu. Hari ini kita juga adalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan juga memberi perintah kepada kita, memberi juga ketentuan-ketentuan kepada kita. Mungkin di sekitar kita banyak orang yang melanggar firman Tuhan ini. Tetapi kita adalah milik Tuhan. Tunjukkanlah perbedaan kita. Kita lakukan apa yang menjadi ketentuan Tuhan
peraturan Tuhan, perintah Tuhan untuk kita. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita berlaku menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, yang mencukupkan diri dengan apa yang ada, yang tahu bersyukur, yang bisa turut bersyukur juga bersama-sama dengan orang lain. Bukannya melihat barang orang lain yang kita tidak punya atau kita punya, kita mau lebih lagi, kemudian kita mau mengingini secara tidak benar. Nah, kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa menaati firman Tuhan ini dalam hidup kita. Amin.